Kan ilmu pada saat kita sudah dialami oleh kita, la raiba fihi hudalil muttaqin, bukan katanya, lain tadi semua. Menceritakan rasanya gurame bakar yang kamu sudah ngalaminya. Kamu itu menceritakannya bagaimana, asyik gitu kan tadi. Tapi pada saat kamu membaca kisah orang enaknya makan goreng gurame, kamu tidak akan asyik menceritakannya. Bahkan lurus saja gitu kan tadi semua. Tidak punya rasa, tidak punya vibrasi, tidak punya resonansi tadi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurrabbi bihaqqi nur Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari ini Allah telah mengembalikan jiwa kita yang digenggamnya selama kita hidup. Kenalilah hidupmu, kenalilah nafasmu, kenalilah ruhmu, kenalilah jiwamu, sahabat. Karena kalau tidak demikian berarti ya kita akan berada pada banyak kebingungan. Pada dasarnya kehidupan ini adalah drama Allah. Kehidupan ini adalah merupakan kisah Allah, ya. Maka pada saat tadi yang bertanya kepada Abah, siapa yang sebenarnya berjalan kepada Allah? Ya Allah sendiri. Jadi kita harus pahami dari awal tentang ketiadaan diri kita. Kita harus paham dari awal adalah tidak boleh ada dua diri antara diri kita dan diri Allah. Maka penyebab segala kesulitan adalah wujuduka danbun, adalah wujudmu adalah dosa. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahwat. Tidak akan mungkin kita bisa pulang kepada Allah dengan berpakaian syahwat ini, sahabat. Makanya la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang kita adalah kecuali wujud kita sendiri. Maka disitulah ada sifat bahimia dalam tubuh kita, ada sifat subuhnya, ada sifat syaitonnya dalam diri kita. 3 lapis yang menjadikan penghalang kebahagiaan kita pada Allah dan sekaligus akan menghancurkan ibadah-ibadah kita pada Allah. Sehingga kita tidak mengerti adalah dalam yang sebenar-benarnya, tidak ada kesadaran. Maka Abah membuat judul adalah tentang sadar, tenang, dan senang. Nah, pada dasarnya kita harus senang. Pulang dari bumi ini dalam keadaan tersenyum dari semua, ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, maka kita harus memandang dengan wajah yang puas kepada Allah. Terima kasih ya Allah, saya udah puas, ya. Tapi kalau seandainya pulang dalam keadaan tidak puas, maka disitulah bahwa konsekuensi hukum alam kita akan ditarik lagi kepada alam dari semua. Kita sebagai materi akan ditarik lagi kepada materi. Kita bukan materi, kita juga bukan energi, kita bukan cahaya, dan kita adalah Allah itu sendiri. Maka Allah tajali kepada cahaya. Allahu nur. Tapi kemudian nur menjadi energi. Energi menjadi materi. Maka materi ini sebetulnya adalah tidak ada. Sebenar-benarnya materi ini hanya partikel-partikel yang sebenarnya kalau dipecahkan dia tidak ada. Maka sebenar-benarnya diri kita adalah ada. Tidak ada. Maka sesungguhnya isi Al-Quran hanya mengisahkan tentang sesuatu yang tidak ada yang nampak seolah-olah ada. Dan disinilah hukum Allah yang luar biasa. Sampai At-Satoilah mengatakan bahwa penghalang kita dengan Allah adalah karena Allah segala apa yang tidak ada di sisi Allah yang telah menghalangi kita dari Allah, sahabat, ya. Maka meningkatkan kesadaran kita adalah akan memahami tentang posisi kita, ya. Maka dalam hikmah yang ke-9 kalau tidak salah, Syatoilah menjelaskan tentang keberadaan diri kita yang menjadi penghalang, ya. Penghalang adalah keberadaan tubuh kita menjadi penghalang perjalanan rohani kita. Karena pada saat kita ada, maka sesungguhnya Allah tidak ada. Pada saat kita wujud, maka Allah tidak wujud. Pada saat Allah tidak wujud, disitulah kita masuk ke dalam lautan kesulitan yang kita
Maka tugas kita di alam dunia ini adalah dari awal adalah bagaimana mengembalikan hak Allah kepada Allah. Bahwa yang sebenar-benarnya wujud hanya Allah. Yang sebenar-benarnya ada hanya Allah. Dan keberadaan kita adalah sebenarnya adalah bukan keberadaan yang sesungguhnya, ya. Maka Abah sering ulang-ulang adalah untuk meningkatkan kesadaran, maka idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Tanamlah keberadaanmu di dalam tanah keterasingan. Tadi semua sesuatu yang tumbuh tanpa ditanam tidak sempurna. Maka tenggelamkan keberadaan tubuh ini. Inilah konsep kita cara pulang pada Allah. Inilah konsep cara kita adalah kembali kepada Allah. Maka siapa yang berjalan menuju Allah harus Allah. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Karena yang ada hanya Allah. Maka segala ibadah yang kita lakukan oleh diri kita sia-sia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka kita adalah kata Allah dalam surat Al-Kahfi bahwa apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Karena kamu merasa ibadah pada sesungguhnya kamu adalah ada juga tidak. Bagaimana kamu bisa ibadah? Maka dalam hikmah yang ke-15 Athaillah berkata mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laysa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bahwa bagimu atas adanya kemahakuasaan Allah, dia menghalangimu adalah dari perkara yang tidak ada di sisi Allah. Ingat itu, bahwa diri kita tidak ada di sisi Allah dan seluruh isi alam ini juga tidak ada di sisi Allah. Dari semua. Makanya tadi kita inilah ilmu Allah yang menjadikan segalanya kayak real, padahal tidak. Sebagai bukti bahwa sesungguhnya kita tidak ada, kamu pada saat tidur, maka kenapa baginda Nabi adalah mengingatkan kita pada saat adalah bangun dari tidur berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Maksudnya Allah tadi yang menghidupkan kembali setelah mati. Maka sesungguhnya tidur adalah kematian. Pada dasarnya tidur adalah merupakan adiknya mati. Pada saat tidur kamu akan diperlihatkan Allah sedang mengajarkan kepada kita. Kita lupa sebagai laki-laki, kita lupa sebagai ayah, kita lupa sebagai presiden, kita lupa pernah ada. Bahkan itulah menunjukkan bahwa pada saat tidur itulah sebenarnya Allah sedang menyadarkan kita, hei manusia, sebenar-benarnya dirimu itu hanya tidak ada sebenarnya. Tapi isi Al-Quran seolah-olah real, sahabat. Kalau bagi orang-orang yang tidak mampu mengambil perumpamaan, padahal sesungguhnya Al-Quran itu hanyalah dongeng Allah, perumpamaan Allah. Tadi semua, maka tadi orang-orang yang bisa mengambil perumpamaan dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi orang-orang yang tidak bisa mengambil perumpamaan akan disesatkan dengan perumpamaan Allah. Lihat Allah berfirman begitu banyak ayat demikian. Maka kehidupan ini kembali lagi adalah hanya tentang drama Allah. Wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun. Tadi semua. Maka kalau kita ingin merubah hidup kita, sahabat, untuk mendapatkan kesadaran, sadar itu Allah. Pada saat kamu yang ada 20%, berarti kesadaran kamu mati 80%. Dari Allah itu ada seberapa persen kamu tanamkan, adalah hilangkan diri, panakkan diri kamu. Kalau kamu panakkan, ada. Tapi kalau kamu yang ada, Allah tidak ada. Inilah puncak ketidakbahagiaan manusia pada saat dia tidak menyadari bahwa dialah yang ada itu. Dan sekarang manusia di akhir zaman ini, Allahnya sudah hilang. Berarti yang ada hanya dirimu. Pada saat yang ada dirimu, maka disitulah Allah berfirman, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang tidak mengingat kehadiran Allah, maka dia akan merasakan hidup yang sempit. Nah inilah, maka di bulan Muharram ini sahabat, marilah tingkatkan kesadaran kita, kembalikan hak Allah pada Allah. Maka sesungguhnya la hayyun, tiada yang hidup kecuali hidupnya Allah, la sami'un, tiada yang bisa mendengar kecuali mendengarnya Allah, la mutakallimun, tidak ada yang bisa berkalam kecuali kalamnya Allah. La ilmun, tiada yang berilmu kecuali Allah, ya. La qadirun, tidak ada yang punya kuasa kecuali Allah. La muridun, tidak yang berkehendak kecuali Allah. Bahkan sampai la maujudun bihaqillallah. Berarti pada saat kita kembalikan semuanya kepada Allah, menafikan keberadaan kita, man arafa nafsahu bil fana, maka faqad arafa rabbahu bil baqa. Maka disinilah Allah itu qadim, tapi adalah beda qadimnya Allah dengan kita. Kalau makhluk ada qadim idofi, ada qadim zamani. Tapi Allah itu qadim zati. Nah disinilah manusia pada saat tidak mampu melihat Allah qadim zati, dan dia terpengaruh dengan qadim makhluk yang
kodimnya idopi adalah dan kodimnya zamani, maka disinilah manusia tidak bahagia karena akan digonjang-ganjing dengan perubahan alam. Pada alam ini wajib berubah, alam ini karena dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada, itulah hukum yang akan berlaku. Maka siapa yang tidak memahami ini, dia akan menderita di dunia ini. Dia tidak akan bisa merubah nasibnya. Karena kita bisa merubah nasib kita adalah dengan Allah, oleh Allah. Bagaimana menafikan dirimu. Maka di bulan Muharram ini kata Abah juga, untuk meningkatkan kesadaran, maka bebaskan diri kita dari penyakit kulit. Maka mulai hari ini kalau kalian mau percaya sama Abah, bahwa di dunia ini hanya satu Tuhan. Maka lepas keluar dari penyakit kulit tadi semua. Ya, misalnya bahwa Hindu itu kafir, bahwa Buddha itu kafir, agama di luar kamu itu kafir. Ini adalah penyakit kulit. Ingat, siapapun yang kau tuduh di dunia ini, dalam wujud apapun, berarti kalian tidak mampu melihat tagoyurnya alam. Menjadi orang kafir, menjadi satpam, menjadi pencuri, semuanya Allah. Bagi orang yang sudah bebas dari penyakit kulit. Itulah tentang Ayub. Ayub itu di bulan Muharram bebas dari penyakit kulit. Dari semua. Karena orang yang masih berpenyakit kulit, ada kudas, ada kadas, panu, gatal terus dari semua. Gatal mengkafirkan ini. Inilah yang kamu sendiri akhirnya yang repot. Silahkan semuanya pilihan panjenengan. Ya, percayalah. Kayak Tuhan, kayak membenci Yahudi. Tidak, sahabat. Itu dongeng Tuhan. Ujian kepada kamu sesungguhnya. Ingat, yang pelaku tunggal hanya Allah. Skenario dibuat oleh Allah. Pemainnya Allah. Yang menjadikan satpam adalah Allah. Yang mencurinya juga Allah. Yang dicurinya juga Allah. Ini kalau kalian mau ngerti tauhid. Tapi kalau kafir ya sudah. Kalian sendiri di dunia akan repot. Di semua ya. Padahal ini adalah sanepan Allah, perumpamaan Allah, dongeng Allah. Tapi kalian seolah-olah bahwa ini adalah yang bahkan merasa penting hidup di dunia. Saya kiai, saya ustad. Kalau nggak ada saya kafir. Aduh, inilah Fir'aun model baru. Barsiso model baru. Inilah sahabat agama yang dibawa Nabi Muhammad sampai dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mentauhidkan Allah. Maka menafikan sesungguhnya adalah tadi. Akhirnya manusia mendapatkan kesulitan karena dia yang ada. Sebagaimana Syaitul yang katakan la tastagribuku al akdar madum rapi hadihidar. Bainaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibun atiha. Jangan merasa aneh terjadinya berbagai kesurkaran selama engkau menjadi manusia tadi, dohir, selalu menghukum orang. Manusia kulit. Padahal Ayub Muharram ini harus bebas. Demikian pula Yakub di bulan Muharram ini harus bebas dari kebutaan mata hati. Nah, orang yang mengkafirkan orang sebetulnya mata hatinya buta. Dia pikir dia itu ada gitu loh. Nah, inilah akibat tidak mengerti tauhid sesungguhnya. Padahal dalam konsep tauhid adalah syuhudul kasroh bil wahdah, syuhudul wahdah bil kasroh. Inilah sesungguhnya. Nah, berarti untuk meningkatkan kesadaran adalah hadirkan Allah. Kalau bisa napikan kamu, kosongkan keberadaan kamu tadi. Ibin wujudaka tadi. Fi ardil khumul, tenggelamkan tadi semua. Karamkan, fanakan. Man arofa nafsahu bil adam, siapa kenal dirinya yang tidak ada, faqad arofa rabbahu bil wujud. Dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Nah, kalau semua wujud, maka segalanya akan mawujud. Segalanya. Mawujudnya segala perkara karena wujudnya Allah. Jadi demikian pula hari ini juga bebaskan kita dari Yusuf yang terpenjara. Tubuh kita adalah penjaranya. Manusia terpenjara dengan jasadnya. Sebagaimana Ashabul Kahfi terpenjara di dalam gua selama 309 tahun. Tadi semua. Semuanya isyarah. 300, 3003. 9, ada 9 lubang yang ada pada diri kita. Itulah perlambang wali songo yang ada pada tubuh kita. Maka kalau tidak demikian berarti kita ini terjebak dalam permainan Tuhan. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran. Adalah dengan kita adalah menahan nafas, melepaskan nafas, syirullah, nurullah, dari semua bahwa sebenar-benarnya diri kita ini, dan di mana sebenar-benarnya diri kita adalah ruh, dan ruh itu adalah pada saat ruh sudah meliputi tubuh kita disebut dengan nyawa. Pada saat nyawa itu menjadi nafas adalah menjadi syir pada diri kita, dan nafas atau syir itu adalah akhirnya menjadikan itulah hakikat Nur Muhammad pada diri kita.
adalah merupakan hakikat 7 sifat ma'ani, kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama kalam basar. Maka disitulah sahabat tentang apa namanya Sidroh Al-Muntaha. Ya, secara tanajul kita datang itu 7 lapis alam. Maka Sidroh Al-Muntaha kita berasal dari Sidroh Al-Muntaha, dari Allah, kesadaran tertinggi. Maka kita pun sekarang hari ini ada pada kesadaran Adam, pada nafsul amarah. Maka kita adalah harus menafikan keberadaan kita. Sering-seringlah kita duduk, tirakat, tadi semua menahan nafas, keluar nafas, semedi, ya. Nah, kelemahan orang kita ini adalah tidak mau melakukan itu. Sementara kelebihan daripada mereka-mereka itu adalah dengan yoga, dengan tai chi, dengan jingkang, liwekang, untuk Shaolin. Mereka adalah belajar memasukkan dan mengeluarkan nafas. Sehingga mereka menemukan ternyata sebenar-benarnya hidup itu adalah nafas. Dan sebenar-benarnya nafas adalah wujudnya hidup tadi semua. Kayak mobil pada saat hidup dia akan muncul napas di knalpot. Berarti knalpot itu membuktikan ada yang hidup di mesin. Nah inilah kita harus sadar tentang ini ya. Maka disitulah kita mau nggak mau dikatakan adalah ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linda'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Keluarlah dari sifat kemanusiaan. Lepaskan. Keluar dari sifat kemanusiaan itu tadi. Nafikan. Kalau kamu bisa menafikan 20%, berarti kesadaranmu naik 20%. Kalau kamu lepaskan, kamu 30%, berarti kesadaranmu akan naik 30%. Pada saat Sidroh Al-Muntaha, kamu hilang dirimu, maka orang yang sudah nyampe itu tidak akan pernah nyampe. Orang yang ingat itu tidak akan lagi ingat. Maka di penghujung perjalanan ingat adalah lupa. Lupa diri. Mabuk, sahabat. Itulah fana tadi semua. Jadi orang fana tidak akan sadar nyampe. Orang fana tidak akan sadar dia ada. Karena sudah diambil alih, dilindih oleh Allah. Nah disitulah sesungguhnya adalah bahwa dia sudah mengambil alih diri kita. Dialah yang ada. Dialah yang wujud. Maka dikisahkan tentang perjalanan 7 lapis alam. Sebetulnya tentang kesadaran yang paling bawah itu kita lahir dalam kesadaran Adam. Maka perjalanan manusia, kesadarannya dimulai dari kesadaran Adam. Maka kenapa Al-Quran mengisahkan manusia pertama Adam, seolah-olah begitu. Karena itulah awal perjalanan seolah-olah diri kita. Diawali dengan Adam. Pada saat kita lahir tidak mengerti. Innallaha wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Maka kita juga mengerti bagaimana Adam pada saat berjalan ada dan Allah sudah beritakan kepada Adam dan pasangannya wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Nah, kemudian hai Adam turunlah bersama pasanganmu, hai ruh turunlah bersama jasadmu. Itulah maka bicara Allah, bicara iblis, bicara Adam, bicara iblis, bicara Adam itu ya sahabat. Maka kalau orang yang sudah ngerti hakikat surat Al-Hijr itu adalah sedang menjelaskan tentang 4 lapis diri kita. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Siapa Allah adalah merupakan yang dikisahkan. Allah menyuruh sujud kepada malaikat dan iblis. Siapa iblis? Tubuh. Siapa malaikat? Ya ruh kita. Nur yang ada pada kita. Siapa Adam? Ruh kita. Nah itu. 4 lapis syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Itu bukan berarti 4 sosok yang sedang ngobrol. Tadi, nah inilah yang juga tidak difahami. Allah nyuruh sujud. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Itu perintah Allah kepada siapa? Kepada iblis dan kepada malaikat untuk sujud pada Adam. Tuh, untuk sujud kepada ruh sebetulnya. Tapi kita kemudian adalah malah sujud kepada jasad. Kita tuhankan jasad. Kita merasa ada dengan jasad. Kita merasa mulia dengan jasad. Pada jasad itulah yang tidak mau sujud pada faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruh faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Yang lainnya sujud para malaikat itu illa iblis tadi semua aba ayyakuna ma'asyajidin tadi semua ya. Jadi kesadaran itu sahabat pada saat kita nafikan sesungguhnya aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Maka disitulah sesungguhnya dengan memejamkan mata, lidah ditekuk, tadi semua. Sadari yang Abah ajarkan malam tentang suratul Fatihah pada tubuh. Bismillahirrahmanirrahim, di mana letaknya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa waladdallin. Jadilah tubuhmu suratul Fatihah menjadi kunci. Maka kamu akan masuk adalah membuka Al-Quran untuk kamu berjalan dari suratul Fatihah menuju
penghujung perjalananmu adalah kul huwallahu ahad. Berarti kalau sampai kul huwallahu ahad, berarti engkau sudah disuruh menceritakan kepada kata Allah, fi'lun amrinya, kata Allah, kul, ceritakan wahai fulan apa yang kau alami dari mulai suratul Fatihah sampai melewati Al-Baqarah. Kau kenal alif lam mim tubuhmu. Siapa alif lam mim? Alif adalah ruhmu. Siapa itu mim? Adalah jasadmu Muhammad. Tadi semua, tapi ada lamnya latifun, sehingga ilmu pun yang harus kamu sadar, ilmu ainnya iliyin, lamnya latifun, mimnya adalah mulk. Maka sholatnya juga adalah sodnya adalah sidik, lamnya latifun, supaya sampai kepada takwa, telanjang. Walibasuhu takwa, syaratnya al-imanu uryanun, al-imanu adalah telanjang, dan iman itulah al-imanu kullu, al-imanu sempurna, telanjang. Berarti sekarang adalah Allah lah yang berjalan menuju Allah. Allah lah yang sholat, yang menyembah dirinya sendiri. Allah lah yang berzikir kepada dirinya. Kalau kita mau pahami kesadaran ini, karena pada saat kita sudah memiliki kesadaran ini, dohir dan batin, kamu akan bahagia dunia akhirat. Karena tadi, kalau kamu nggak ada lagi dikotomi, oh ini dunia, ini akhirat, ini ibadah, ini bukan ibadah, nggak ada semuanya. Bahkan segala ilmu, matematika, fisika, kimia, biologi, dan semua perlu, apalagi hidup di alam dohir. Maka ilmu itu lebih utama untuk fisikmu hari ini, ilmu fisika, ilmu kimia. Tapi juga ada ilmu yang lain, misalnya ilmu-ilmu agama, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu nahu, ilmu sorob, mani, bayan, mantek, semua. Bahkan ilmu munadharah, bagaimana cara kita berdebat. Tadi semua, itu juga dua-duanya harus digabungkan. Nah sekarang kebalik. Orang mencari duit pakai ilmu akhirat. Inilah kesalahannya. Ya. Maka marilah kita gabungkan. Pada saat kita lahir di alam dunia, Allah berfirman, wa idh qulna ya Adam uskun. Sebetulnya Allah sedang bicara Nabi Adam. Siapa Adam? Ya kita sendiri, ruh kita. Yang tadi para malaikat, faqa'u lahu syajidin, sujudlah kamu pada ruhku. Maka tadi semua malaikat itu siapa? Tunduk pada diri kita, kepada ruh itu. Tapi sayang jasad ini adalah illa iblis tidak mau sujud dari semua. Ya. Dan inilah yang menjadikan kita sekarang jadi beban di alam dunia ini, merasa ada. Sehingga kita menjadi banyak kesulitan dalam dunia ini karena kita ada. Kata Abah juga, segala kesulitan di dunia ini ada karena kita merasa ada. Sekali lagi, Abah katakan. Maka siapapun yang berhasil, ya, yang bisa menafikan keberadaan dirinya, maka Nabi suruh mengenali diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa sudah kenal dirinya dan segala kepanaannya dan segala keaibannya dan segala tidak berdayanya, dia akan mengenal Tuhannya dengan segala kekuatannya, di segala kekuasaannya, dengan segala keindahannya. Sahabat, itu saja hidup ini. Bukan tentang hijib ini, hijib itu, dari amaliyah ini, amaliyah itu. Tapi nggak sadar tentang posisi ketuhanan al-abid wal ma'bud wahid. Itulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah bagaimana bahwa kita adalah jin dan manusia kecuali adalah mengabdi pada Allah. Abada ya'budu, ibadah tentu mengabdi. Kita ini disuruh mengabdi saja. Kita ini suruh menjadi figurannya Allah saja. Dan menyadari hukum-hukum Allah di alam ini dengan sebaik-baiknya, sahabat. Ya. Maka sekali lagi yang Abah sering katakan adalah kanallahu wala syai'ama wa huwal ana ala ma'alaikan. Dahulu Allah itu hanya sendiri dan sekarang pun sendiri. Nah inilah penyebab ketidakbahagiaan manusia. Padahal kamu akan dijamin oleh Allah. Akan dijamin oleh Allah sepenuhnya. Kalau benar-benar tawakal. Bagaimana tawakal itu? Nafikan keberadaan diri kita. Maka itulah naik kesadaran. Yang pertama, pada saat disebutkan sampainya adalah Nabi Muhammad kepada Sidroh Al-Muntaha, kesadaran penghujung, di awalnya kesadaran Adam. Kesadaran Adam adalah kesadaran iblis, kesadaran nafsul ammaroh. Maka disinilah kita harus melawan tubuh kita, harus kawinkan tubuh kita ini. Dohiron wa batinan, dari awal. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Pasangan. Kalau enggak, kita tidak akan pernah bahagia. Karena yang satu ada sentrifugal, yang satu sentripetal. Yang satu jasad penduduk bumi, yang satu penduduk langit. Nggak pernah akan. Maka itulah kesadaran yang dibangun pertama, naikkan sesungguh-sungguhnya. Maka itulah diajarkan kita sholat subuh 2 rakaat. Karena di waktu subuh itulah 2 rakaat yang kata baginda Nabi lebih baik dari bumi dan segala isinya. Karena di situ ada 2 sip malaikat, ada 10 sip malaikat. Itu istilah, sahabat. Kembali lagi membaca Al-Quran itu kita harus ngerti mana-mana sanefan, gitu ya tadi semua. Jadi kita ini harus ngerti, mulai ngerti bahasa. Kalau orang belajar hakikat harus ngerti bahasa hidir.
Tadi semua, maka tidak semua apa yang baik menurut Musa kan gagal tadi semua. Itu Allah sedang mengajarkan. Syariat itu ada selalu tertipu tadi semua dengan gerakan, dengan penglihatan. Karena syariat itu bukan hanya untuk memperlihatkan fi'il Allah saja di syariat itu. Maka ada ilmunya fikih, nah itu semua. Tapi orang jangan terjebak di situ, gitu kan tadi. Karena syariat itu baru 1/4 daripada agamamu. Tarekat ada 2/4, hakikat 3/4. Yang disebut Islam itu ada 4/4. Satu, kul huwallahu ahad. Berarti bukan lagi itu tentang tubuhmu dengan fikih, bukan lagi tentang hatimu dengan torikot, tubuhmu dengan syariat, hatimu dengan torikot, ruhmu dengan hakikat, dan sirmu dengan ma'rifat. Maka itulah Allah menyadarkan kepada kita dengan hadis qudsi untuk meningkatkan kesadaran itu. Jangan kau berjalan dengan tubuhmu. Karena segala apa yang kau lakukan dengan tubuhmu sia-sia. Itulah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Dan janganlah kau berjalan kepadaku adalah dengan ilmumu. Karena ilmumu ada tiada artinya apa-apa di mataku. Tadi semua ya. Kemudian masuk lagi dengan hakikat. Jangan kau berjalan kepadaku dengan ilmu ma'rifatmu. Karena juga tiada artinya apa-apa. Maka kenalilah sejatinya diriku. Akulah yang akan membawa kamu pada diriku. Karena yang tahu aku adalah aku. Itulah yang dikatakan innakum satarawna rabbakum ayyana. Sesungguhnya kalian bisa melihat aku dengan jelas. Betul Pak. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Engkau akan melihat Tuhan kalian dengan jelas. Hari semua ya. Ketelimengan kita kata Abah juga. Sebagaimana gelas kaca ini. Pada saat dia ada begitu sadar sebagai gelas kaca. Dia nggak menyadari bahwa yang meliputi dirinya itu kaca gitu loh. Pada kudrat kaca, irodat kaca, ilmu kaca, kalam kaca, sama kaca. Dia klaim aja, akulah gelas. Padahal gelas ini hanya memperlihatkan fiilnya si kaca. Hanya memperlihatkan sifatnya si kaca. Tadi semua. Yang nanti penghujungnya adalah untuk menyadarkan kepada zatnya si kaca, sahabat. Tadi semua ya. Jadi kesadaran yang pertama Adam. Adam itu adalah seolah-olah sholat subuh. Hai Adam, sholatlah kamu subuh 2 rakaat. Karena kamu punya jasad dan nah, maka di bulan Muharram ini kawinkan jasad dan ruh. Maka Ayub bebas di bulan ini karena sifat jasad itu penyakit kulit. Yakub bebas hari ini juga jasad ini ada punya mata di hatinya. Yakub bebas dari buta di bulan Muharram. Ibrahim ada sifat juga. Di sini ada Namrud. Bebaskan dari Namrud tubuh kita di bulan Muharram. Yusuf bebaskan dari bui penjara. Inilah penjara tubuh kita. Ashabul Kahfi, inilah gua yang mengurung jiwa kita. Maka disitulah kesadaran itu. Yang pertama adalah kesadaran Adam. Kawinkan di waktu subuh, dohiron wa batinan. Sebagaimana kata Allah, wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Engkau dengan pasangan, itu bukan tentang Adam dan Hawa. Tentang jiwa, tentang Adam sebagai ruhmu dan Hawa sebagai jasadmu. Tapi di jasadmu itu ada 4 lapis. Amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Itulah Hawa. Tadi semua maka ada Hawa nafsu. Tadi bukan Adam nafsu, Hawa tadi semua. Mau dikatakan perempuan itu nafsunya gede. Orang nggak ngerti, hanya nuduhlah perempuan tadi semua ya. Dan sekarang Islam ini sudah menghinakan perempuan. Padahal perempuan dan laki-laki itu ajwajat, sederajat. Sama. Lampu ini tidak akan nyala kalau satu setrum, satu massa. Mobil tidak akan jalan kalau plus elektron dan proton. Itulah perempuan dan laki-laki, jasad dan ruh, suami dan istri. Ar-rijalu qawwamun. Nah, pada saat kalian rendahkan perempuan, maka sesungguhnya engkau telah merendahkan tubuhmu sendiri. Padahal pada tubuhmu itulah Aminah. Dan sementara ruhmu itulah Abdullah. Kawinkan, maka tubuhmu akan melahirkan Muhammad, sahabat. Tadi. Ya Allah, semuanya hanya tentang sanepan, perumpamaan, tadi semua hanya orang-orang tadi kata Allah, watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semuanya hanya perumpamaan saja. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang alim, yang tadi, yang sudah bukan hanya alimah, tapi sudah wadaka ma'lum, dia maklum tadi semua. Karena semuanya sudah dialami oleh dia. Kan ilmu pada saat kita sudah dialami oleh kita, la raiba fihi dalil muttaqin, bukan katanya, lain tadi semua. Menceritakan rasanya apa namanya gurame bakar yang kamu sudah ngalaminya. Kamu itu menceritakannya bagaimana, asyik gitu kan tadi. Tapi pada saat kamu membaca kisah orang enaknya makan goreng gurame, kamu tidak akan asyik menceritakannya. Bahkan lurus saja gitu kan tadi semua.
tidak punya rasa, tidak punya vibrasi, tidak punya resonansi dari semua. Padahal hidup ini hanya tentang vibrasi dari semua. Itulah tentang Adam. Sholatlah subuh 2 rakaat Adam, kenalilah kamu punya jasad dan ruh, kawinkan. Maka berlambangkan 10 malaikat malam, 10 malaikat siang, 20 malaikat ganti shift. Itu bahasa syariatnya. Dari semua. Ya. Tapi pada dasarnya dari awal pun, dari kita kematian setelah tidur, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa nusur, kita disadarkan dengan sholat subuh itu. Itu Nabi bersabda. Sholat fajar itu adalah 2 rakaat di waktu fajar lebih baik. Itu sholat fajar itu ada mengatakan qobla subuh, ada sholat fajar, ada juga sholat subuh. Silahkan. Maka jangan ribut yang kayak begitu. Bagi apa ya? Apapun yang kamu lakukan 2 rakaat di waktu subuh, mau sholat tahajud, mau qobla, mau fajar, mau sholat subuh itu sendiri, itulah 2 rakaat yang dimaksud oleh Nabi. Jangan riweuh yang kayak begitu. Orang kita ini suka beribut urusan cara. Tapi makosid yang harus kalian lakukan tadi semua. Ya, barulah nanti Allah bukakan begitu panjang dari waktu Isya kematianmu itu. Pada saat waktu setelah Isya kamu tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, panjang, kasih istirahat tidur. Kamu dibangunkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da, panjang istirahat. Tapi di waktu subuh itu gabungkan tuh dengan sholat subuh, maka dari situlah akan dikasih panjang. Jadikanlah, maka tadi jangan lagi dikotomi antara ini dunia, ini akhirat. Semuanya adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Matematika pun darul akhirah, tapi ilmu nahu bisa dunia kalau kamu tujuan cari duit. Pergi ke pasar pun bisa akhirat. Dari semua, ya. Tapi pergi ke masjid bisa dunia kalau kamu cuma cari keropak saja atau cari pujian orang saja. Jadi dunia akhirat itu bukan tentang, karena Allah itu tidak ada pada isim makan, isim zaman. Dan kodimnya Allah bukan kodim idofi dan kodim zaman, tapi kodim zati. Jadi nggak pengaruh dengan ruang dan waktu. Dari semua inilah yang harus kalian pahami tentang hukum Allah. Jangan kalian merasa kalau di Mekah itu lebih dekat dengan Allah, itu bodoh itu namanya. Dari semua berarti Allah itu adalah memiliki isim makan dan isim zaman. Berarti dianggap Allah itu kodimnya kodim idofi. Dari semua ukur. Karena di sana lebih dahulu, bapakku lebih dulu dari aku, itu kodim idofi. Inilah kesalahan. Pada Allah itu harus bebas dari jihad, dari semua. Dan makanya tadi memahami tentang hukum-hukum ketuhanan itulah yang awal harus dikuasai. Awwalu wajibin alal insani ma'rifah. Akhirnya semuanya tertolaklah ilmu itu kalau tidak paham dulu tauhidnya. Maka tauhid, the mother of science is math. Induk dari ilmu pengetahuan dan matematika, tapi the mother ini adalah tauhid. Tauhid adalah induk dari segala ilmu akhirat, sahabat. Kalau itu disebut ilmu nafe. Tanpa ilmu nafe, semua ilmu nggak ada manfaat. Sebenarnya ilmu itu cuma satu saja, ilmu nafe, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Adapun ilmu yang datang cabang, itu hanya untuk mendukung saja. Manusia sekarang terjebak pada cabang, pada furu, pada cara. Akhirnya dia tidak melanjutkan perjalanan menuju pokoknya. Jadi itulah kesadaran Adam. Bagaimana menyadari kesadaran Adam? Selalulah satukan diri dohir dan diri batin dengan narik nafas, keluar nafas. Di waktu fajar, duduk dengan baik. Rasakan. Sesungguhnya dohir ini adalah kawinkan dengan batin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan, itu adalah litaskunu, supaya kamu merasakan sakinah. Satukan. Karena kalau tidak, jasad ini selalu menggeret. Maka jasad inilah yang tidak mau mati. Jasad inilah yang takut mati. Jasad inilah yang nggak mau takut miskin. Jasad inilah yang selalu ragu dalam hidup. Akhirnya ruhnya akan digeret. Pada saat jasad ini kondisinya begitu, maka ruh pada saat keluar juga dalam keadaan tidak puas. Maka bagi kalian yang sudah akan terbuka mata batin, kalian bisa ngobrol tuh sampai 40 hari, yang keluar ruhnya itu dia akan ngobrol sama kamu. Aduh, saya katanya baru kelihatan sama saya sekarang. Itulah saat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dia udah melihat, aduh, ini si kurang ngajar. Dia tunjuk tubuhnya sendiri, inilah si kurang ngajar yang telah menipu saya. Pak, yang kamu banggakan
yang kamu agung-agungkan, yang tidak mau dihina oleh orang, yang selalu ingin merasa mulia. Apa? Kalau abah udah biasa. Hei, Bulan, mana dirimu? Aduh, bah, kurang ngajar ini. Tubuh ini. Sekarang saya baru sadar. Percuma. Ya, tubuh inilah yang menghalangi dirimu. Sehingga yang ada di luar tadi. Maka perasaan dia waktu itu seperti kiamat. Ida zulzilatil, seperti gunung yang diterbangkan. Karena nyesalnya luar biasa. Ida zulzilatil ardh. Itu bukan tentang kiamat bumi hancur. Aduh. Inilah kalau seandainya nggak ngerti. Coba lihat kalimatnya ke bawah. Apa kaitannya dengan yang lain? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Wa qala al insanu. Ya, bah, ini kenapa? Ini tubuh saya ini siapa, bah? Tuh. Itu sedang ngomongin itu tuh sebetulnya ayat itu. Bah, ini itu kamu. Ah. Nah, itu. Setelah abah ceritain. Nah, kan kamu sadar sekarang. Nah, inilah. Maka ulama mengatakan la hijabaka illa biwujudika. Kita hilang kesadaran, mabuk karena tubuh ini. Inilah biang dari segala biang. Padahal kalau seandainya kita kembali pada Allah, tubuh ini bahagia. Kata Abah juga, kalau sudah id, ada yaudu ruhnya, tubuh ini ada ayyada akan ikut pesta. Tapi kamu yang dicari untuk ini. Lihat surat Al-Isra, kamu buka nanti. Orang yang beribadah dengan jasadnya. Amal akhirat tapi untuk tubuhnya, untuk sekarang. Allah ancam neraka jahanam. Surat Asy-Syura ayat 20, surat Al-Isra ayat 18, Allah mengancam orang-orang yang menggunakan amal akhirat untuk jasadnya hari ini. Nah, itulah yang dia berkata, wa qala al-insanu mala. Aduh, berkatalah orang itu. Apa yang tadi? Wa qala al-insanu mala yauma idin tuhaddisu ahbaraha. Tadi. Yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nangis dia. Nangis, Pak, nangis. Dia mau saya tendang tubuhnya. Kurang ngajar kamu selama ini. Wah, kau tipu diriku. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Kalau kamu nggak percaya. Itu Allah berkisah. Cuma tadi kalau orang syariat salah nggak ngerti lagi. Tadi semua. Tentang ayat 22. Pada saat katanya nanti setelah kiamat. Iblis itu orang ngikut-ngikutin iblis. Kata iblis, kenapa kamu ngikut saya? Saya tidak pernah menjanjikan surga. Dan saya tidak pernah ngancam neraka. Tapi kenapa kamu waktu itu ikut saya? Maksudnya, kenapa kamu ikut tubuhmu gitu loh. Itu kalau bicara orang hakikat. Kenapa kau ikutin badanmu? Tadi semua. Kan aku kasih tahu badan ini minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, dari lotek, dari karedok, dari seblak kamu dibuat. Akan dibalikan lagi ke dalam tanah. Tadi. Wa kul fiha tuhyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kamu akan dibangkitkan lagi di sini. Asal singkong balik singkong. Itulah sahabat. Dari semua. Apa tuh suka dari semua? Maka hari ini kesadaran Adam harus dibangun. Kawinkan. Pada saat kalian keluar itu ngerti kalian itu. Sesungguhnya kalian tidak akan peduli lagi dengan tubuh ini. Maksudnya apa namanya? Tidak akan sedih, tidak akan bertanya. Wa qala insanu malah. Apa? Kenapa? Dari semua. Dan dia menangisnya, menyesali. Ternyata bah, selama ini bukan saya itu. Oh iya. Itu adalah aku empatmu. Aku kepalsuanmu. Itulah kurungmu. Itu cangkangmu. Itu kulit duren. Yang membuat engkau tertusuk di dunia ini. Tapi kau sudah Allah kisahkan tentang Ayub bebas penyakit kulit. Kau bangga-bangga dengan kulit. Kau hukum orang seenakmu dewe. Tadi semua. Itu gak pernah baca Quran orang itu. Bagaimana Nabi Muhammad pada saat menghukum orang Ansor. Ditegur oleh Allah. Padahal orang Ansor itu dosanya luar biasa. Sampai kata Allah, hai Muhammad, kenapa kau membuat hukum kepada itu? Itu asbabul wurud hadis al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu nggak sempurna, termasuk dirinya. Karena Nabi Muhammad ada sisi manusianya, dia menghukum. Allah marah. Hai Muhammad, kau berani-beraninya kau menghukum dia adalah ahli neraka.
Aku yang menciptakan dia. Demikian pula waktu di Taif kan. Waktu Nabi Muhammad minta kepada Allah semua orang Taif iman. Apa kata Allah? Ya Muhammad, kenapa pusing amat lo? Gitu loh. Mereka itu ciptaanku, mereka itu makhlukku. Itu urusanku. Kalau aku mau, nah inilah kadang-kadang ustaz-ustaz on ini, kadang-kadang kayak manusia ini. Aduh, tadi akhirnya rusak agama sebetulnya. Nggak ngerti hukum-hukum Tuhan. Karena Tuhan ini sedang main-main di dunia ini. Sedang buat drama. Kita hanya menyadari saja permainan Tuhan. Baik ya Tuhan, buruk pun Tuhan. Maka tadi lihat, yang jadi waliyah, yang wali ini banyak dari jalur buruk, ada juga yang baik dari jalur positif. Artinya kata Tuhan, gua bisa membuat kalian membawa kepadaku dengan lewat jalur jalal dan koharku, atau jamal dan kamal. Dengan taat ataupun dengan maksiat. Kamu lihat itu. Ada 115 aulia Allah yang datang dari sisi perampok. Maka Nabi Musa pun emang kamu kira Nabi Musa itu orang baik? Lihat dalam Al-Quran, Nabi Musa pun bertanya, kenapa ya Allah kau pilih aku? Aku ini kan bukan orang baik. Nah itu. Disitulah saya telah katakan, kalau Allah sudah memilihmu, jangan kau tanya seberapa banyak amalmu. Nah inilah ciri orang yang kalau sudah bebas dari tidak bersandar. Dan maka hari inilah kita rubah etikon kita. Jangan bersandar pada amal. Jangan bersandar pada apapun. Bersandarlah pada Allah. Karena dialah semua. Ya. Jadi marilah kita kenali hukum-hukum Tuhan. Karena kalian pun kalau ngajinya terus sebetulnya akan ngerti sebenarnya. Cuma sayang berhenti tadi semua. Kalau ibaratkan tasakuran itu, nasi tumpeng itu, kalian main di bawah aja karena banyak telur, banyak ayam, nggak mau naik ke puncak sih masalahnya. Kalau sudah di puncak sampai titik, oh ternyata Hindu juga aku tuh. Ternyata Buddha juga Allah, Hindu juga Allah, Kristen Allah, Konghucu Allah. Ternyata yang taat Allah, yang maksiat juga Allah. Ternyata anjing juga Allah, kiai juga Allah. Tuh. Kalau sudah gitu bebaslah kamu dari penyakit itu. Dan kalian akan nikmat dalam hidup. Hanya memandang kemanapun. Karena sudah berada kembali pada satu titik itu. Kelezatan. Apa dampak buat tubuhmu? Ada ayyada yu'ayyidu. Kau disempurnakan. Keperluan makanmu disiapkan. Bajumu disiapkan. Jalan-jalanmu disiapkan. Di rekeningmu. Tadi semua. Aneh bin ajaib kata Abah juga. Semakin banyak kita bangun. Semakin. Inilah sahabat. Susahlah, terserah kalian lah. Ini pilihan kalian semua hidup ini. Mau dengan cara apa kalian kembali pada Allah? Dengan cara kerjamu. Itulah satu ilah ingatkan min alamatil intimadi alal amal. Nah, setelah dari kesadaran Adam yang kamu harus sadari. Dengan menyadari Fatihah pada dirimu. Bacakanlah setiap makanan karena tubuhmu itu satukan dohir dan batin. Tidak boleh dipirokkan. Jadi marikan berjamaahkan. Bahkan sholatnya harus sudah berjamaah. Siapa makmumnya ya tubuhmu. Siapa imamnya ya ruhmu itu. Supaya nanti kamu bisa menyolatkan tubuhmu pada saat ruhmu sudah. Orang-orang yang nyolat itu gak ngerti nyolatkan kamu. Yang tahu kamu hanya kamu. Maka kamulah dari sekarang. Kapan sholat dengan sholat tadi semua. Yang sebenarnya dengan sholat ruh itu. Maka tadi. Kata Abah juga. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'in, ada mihram, ada mi'raj, ada munajat. Sampailah tubadil. Maka sekarang yang sholat adalah ruhmu. Setiap waktu. Jangan takbir sebelum dia takbir. Karena ruhmu adalah Allah. Berarti sekarang yang sholat adalah Muhammad. Siapa imamnya? Ya Allah. Nah ini sahabat. Maka kalian akan coba rasakan. Itu pertama kesadaran Adam untuk naiknya. Setelah itu masuk dari Adam naik ke lapis kedua. Dari nafsu amarah ke lawamah. Adalah kesadaran Yahya dan Isa. Maka setelah dikawinkan dohiran wa batinan. Sudah mengerti Fatihah pada di sini ada sifat Bismillahirrahmanirrahim. Maka mulailah belajar. Walaupun sedikit sodako. Memaafkan, mendoakan. Itu kesadaran Yusuf. Kesadaran Yahya dan Isa. Adalah ruha mau menyayangi. Tumbuhkan Ar-Rahmanir-Rahim di sini. Tergantung kapasitas kamu. Seberapa kuat kamu bisa menyayangi. Tadi, cuma itu hanya terjadi kalau seandainya Ayubnya sudah bebas penyakit kulit. Yakubnya sudah bebas dari buta. Ashabul Kahfinya sudah keluar dari gua. Yusufnya sudah keluar dari penjara. Demikian pula ada Yunus sudah keluar dari perut ikan Nun. Ibrahim sudah bebas dari Namrud. Dan itulah tentang Muharram. Pahami tadi semua. Berarti yang berjalan sopar itu Allah. Kamu sudah bebas dari tadi. Ya. Maka itulah, maka kamu harus naik kepada siapa? Yahya dan Isa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhib. Menafkahkan sebagian hartamu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwal.
keluarkan sedekah. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi muridun walladhina hum lizakati fa'il. Keluarkan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belajarlah mengeluarkan apa yang kamu cintai. Sekali-kali bangunlah pondok orang, rumah orang. Sekali-kali kasih kejutan yang dia tidak disangka-sangka oleh dia. Itu perlu sekali-kali untuk kamu. Tiba-tiba misalnya kamu bangunkan rumah saudaramu, dia kaget. Kamu bawa truk yang di dalamnya itu menyenangkan dia, tempat tidur, kulkas, TV. Harus sekali-kali begitu. Karena tadi kata Allah, lan tanalul birra hatta, tuh lan, bukan la, bukan lam. Artinya tidak akan pernah kamu sampai kepada iman yang sejati. Allah menggunakan lan, menggunakan nun. Tidak akan pernah kamu sampai pada iman yang sejati sebelum kamu buktikan adalah melepaskan harta yang paling kau cintai. Itulah contoh Ibrahim. Sembelilah yang paling berharga itu Ismail. Sahabat. Jadi itu ya, itu berarti kesadaran lawamah. Adalah Isa, belajar. Masuk kesadaran Yusuf di langit ketiga, bahasanya itu. Siapa langit ketiga itu? Adalah nafsul mulhimah. Atau di situ. Bagaimana kita siap berkorban. Dalam segala perkara, dalam diri kita, keluarga, siaplah menampung segala korban sebagaimana Yusuf menerima fitnahan. Maka Abah dihina, difitnah. Jadilah Yusuf. Tadi semua. Nikmati hidup ini. Karena kalau nanti sudah sampai Sidratul Muntaha, semuanya jadi halal buat kamu. Inilah. Nanti kamu bisa banyak bidadari. Kamu punya khomer yang bisa tidak memabukkan kalau sudah sampai. Inilah katakan kata Nabi, di surga itu ada bidadari banyak. Nah, orang yang sudah sampai pada surga itu bidadarinya banyak. Akhirnya, masuklah pada kesadaran Idris. Nah, Idris itu darosa. Berarti segala apa dalam apa yang kau lihat adalah jadikan pelajaran. Tuh, ambil pelajarannya semuanya. Ambil. Ikra. Selalu mengikra segala perkara. Dan mengikra segala perkara kembalikan pada diri. Karena selama tidak ke diri, maka kamu tidak akan pernah menemukan barangnya. Itulah baginda Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Amaliyahnya sama, dari kesadaran Adam, kesadaran Yahya, kesadaran Yusuf sampai kesadaran Idris di nafsul mutmainnah. Duduk, lidah ditekuk, kemudian juga biasakan mandinya sama, makannya sama, istinjanya sama, dari semua itikonnya, dan duduklah 5 menit, 10 menit di antara waktu tadi. Ya, boleh di antara marojal bahroin yaltaqiyan, pergantian waktu, atau silahkan di antara waktu manapun yang kamu nyaman. Sehingga tiada lagi suara, seolah hanya kamu berdua dengan hidupmu dan napasmu. Sadarilah napas masuk, sirullah, nurullah, dan kamu lakukan itu. Kalau tidak begitu, maka kamu tidak akan pernah berubah. Karena kamu hanya bisa berubah dengan Allah. Dari semua. Masuklah nanti dari kesadaran Idris, maka banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Setiap huruf dalam Quran menjadikan darosa. Idris adalah pelajaran kepada kita semuanya. Dari melihat angin, melihat air, melihat apa, semua pelajaran pada kita. Apapun yang dilihat. Dan selalu adalah tadi. Dari kesadaran Idris, naiklah kesadaran Harun. Akalmu, gunakan akalmu. Agama itu untuk orang berakal. Musa saja, kenapa bahasanya? Nah itulah maka harus ngerti di mana akal. Tuan Abdul Qadir bernadom, qalbi, kutbi, wa qalabi, lubnani, syirri, khadiri, wa ainuhu urfani. Harunu akli itu. Harun itu akalku. Tapi akal yang sudah su'aul basyirah. Supaya naik pada ainul basyirah. Sampai kepada hakul basyirah. Itulah Harun. Harun itu akalku. Nah ini sekarang orang belajar ilmu mantek, dalil dipaksa ke akal. Jadilah mabok. Inilah yang Abah lihat ulama di akhir sekarang ini. Jago ilmu mantek, tapi ilmu mantek hanya untuk nggak ada gunanya. Kaidah Aristoteles nggak dipakai, logikanya nggak dipakai. Pada saat bikin pondasi udah mikir genteng, padahal pondasinya belum dibikin udah mikir genteng. Nah ini orang kita toma. Tadi semua. Ya. Kata Mama Hoyer Afandi, pada saat kamu sedang bikin pondasi jangan mikirin genteng. Inilah manusia ini belum mulai sesuatu udah mikir yang dia. Itu logika nggak dipakai.
Harusnya kita logika mantek itu kapan menggali, kapan pasang fondasi, kapan naik. Sehingga mulailah. Buatlah ta'rif jami'un, mani'un, munakisun, mutorid. Kita ngerti, oh ini mencakup, oh ini mencegah yang bukan. Akhirnya ta'rif kita, walaupun hanya berlaku buat kita. Arrafa yu'arifu ta'rif itu pemberitahuan buat diri kita. Oh, ta'rifnya sholat begini, ta'rifnya ini begini. Kita ngerti nanti. Walaupun barangkali ta'rif kita ini ya bagi orang-orang yang awam belum tahu. Tadi minimal kamu dulu karena hidup tentang dirimu. Yang berjalan kamu. Yang harus sampai Sidra Al-Muntaha kamu. Tadi semua. Itulah kesadaran tadi. Wa kalimi ruhi fir'auni nafsi itu. Itu kan terus Abdul Qadir. Ternyata nafsu itu Fir'aun. Wah Hawa tuh. Ternyata Hawa itu Haman nih. Tubuh kita ini Hawa. Dan pasangannya dari ruh Hawa. Jasad. Inilah sapi betina yang harus disembelih. Nah, kenapa manusia tidak bahagia hari ini? Inna a'tainakal kausar. Karena tidak mau fasolli li rabbika wanhar. Bersolawatlah untuk tubuhmu. Sebenar-benarnya tubuhmu adalah Muhammad. Dan ruhmu adalah Allah. Maka itulah di Sabtu malam minggu sekarang kita akan buat acara atakoh. Mengkawinkan dohiron wa batinan. Antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tasjid lapan Allah dikawinkan dengan tasjid lapan Muhammad. Gula dan manis tidak boleh berpisah. Alif lam lam ha. Di mana hu-nya lapan Allah pada ruhmu itu berpegang pada mimnya Muhammad pada jasad. Merah, kuning, putih, hitam menjadikan hitam, putih, kuning, merah. Oh. Inilah nurun ala nurin tadi semua. Ya. Tuh. Ini nar, ini nur. Satu udah. Kamu panasnya butuh, cahayanya butuh. Allahu Akbar. Maka kamu bisa menyalakan apapun, sahabat. Ya. Nah, kemudian di kesadaran dari Musa kepada Harun, kepada Musa, akan sampailah kepada kesadaran Ibrahim nanti. Itulah Sidroh Al-Muntaha. Wa ana ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya inilah wa ana, sesungguhnya akulah penghujung dari perjalanan rohani itu. Dari semua. Setelah itu maka kamu tidak lagi bingung, tidak lagi susah. Segalanya kamu sudah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, hei jiwa-jiwa yang sudah tenang tuh. Allah memanggilnya jiwa, bukan ya ayyatuhar ruh mutmainnah. Hei jiwa yang sudah kembali kepada ruh. Itu tadi semua. Yang tadinya masih bonjang-banjing kiri dan kanan, sekarang dia sudah tidak lagi. Dengan tagoyurnya alam dia sudah tidak berpengaruh lagi. Karena dia sudah kembali pada ruh. Dan ruh itu adalah netral, sahabat. Adapun jiwa ke kanan dan ke kiri. Maka disitulah si jiwa ada tazkiyatun nufus harus dibersihkan. Qad aflaha man zakaha tadi semua. Sudah pasti. Wa qad khaba man dasaha. Sudah pasti ruginya orang yang membiarkan jiwanya selalu bandal-bandol tadi semua. Ya, rugi dia, ke kanan bukan Allah, ke kiri bukan Allah, untung Allah, rugi bukan Allah. Jadi Kristen, Islam Allah, Hindu bukan Allah. Nah ini jiwa yang akan sengsara. Padahal suhdul kasrah fil wahdah. Kulit ini semuanya sarung-sarung golok buat dia Allah bersembunyi pada golok. Pada saat kau sudah pandang kemanapun, sudah pandang Allah, tiada yang haram lagi sebenarnya. Jadi sudah sampai pada bahrul hayat di penghujungnya semua Allah. Halallah kepadamu itu sebenarnya. Karena semuanya hanya dia. Sahabat. Nah ini, tapi jangan gegabah menerapkan ini. Bagi yang belum paham, yang belum bisa menyaksikan dan merasakan. Ini ya sahabat. Itulah tentang Sidroh Al-Muntaha. Ya. Kalau begitu sampai pada Sidroh Al-Muntaha, kesadaran yang tertinggi, maka berarti kamu sudah surga sebelum surga bahasanya. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.